bisa melihat kebutuhan transformasi UMKM ekonomi kreatif dan juga bagaimana nanti akses keuangan, digitalisasi, serta di ujungnya juga pendapatan masyarakat dan pengendalian inflasi di Bali sebagai hal yang penting kita semuanya harus di Bali. Bapak Ibu sekalian, ini fokus grup rangkaian yang ketiga. Perkuat UMKM dan stabilitas ekonomi, BI Bali siapkan rekomendasi strategis. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPBBI Provinsi Bali menggelar Fokus Group Discussion FGD Road to Balinomics TW2 2026 bertema transformasi UMKM ekonomi kreatif, memperkuat akses keuangan, digitalisasi dan stabilitas ekonomi daerah di Denpasar, Rabu 22 Juli 2026 sebagai bagian dari penyusunan asesmen perekonomian daerah sekaligus menghimpun isu-isu strategis yang akan dibahas dalam seminar Balinomics Agustus 2026. Kepala KPWBI Bali, Akris Sarwani, pada kesempatan ini mengatakan diskusi tersebut bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna memperkuat daya saing UMKM ekonomi kreatif sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Bali. Menurutnya, transformasi UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan akses pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi digital agar mampu menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi. Akris menjelaskan BI Bali tengah menyiapkan rekomendasi jangka pendek maupun jangka panjang yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah maupun kementerian atau lembaga terkait. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali, mulai dari kemacetan, konektivitas, hingga penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital. Yang mengungkapkan meski pertumbuhan ekonomi Bali masih berada pada level positif sekitar 5,58% dengan inflasi yang tetap terjaga, terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang untuk pertama kalinya berada sedikit di bawah rata-rata nasional sejak pandemi. Lengkap untuk kita bisa melakukan hasil asesmennya sekaligus memberikan rekomendasi yang bersifat doable, yang bersifat mana yang jangka pendek yang harus segera dilaksanakan, mana yang juga harus kita siapkan dari awal karena berjangka panjang. Dan paling utama juga menurut kami adalah view atau yang kita rekomendasikan ini bukan hanya untuk di Bali, tetapi pihak-pihak yang memiliki kewenangan di pusat. Jadi memang dari pusat daerah juga udah kita cover. Ternyata mungkin ada baiknya atau astungkara. Kita bersyukur kemarin tiba-tiba ada rakor yang pusat yang ada di sini, rakor pengembangan wilayah Bali yang dipimpin oleh Pak Haye, mungkin nanti saya sampaikan, yang mengcover tiga hal itu. Memang akan mereka kemarin lebih sifatnya top down, lebih banyak dari pusat kan, kementerian banyak. Kita menyampaikan sekilas yang sifatnya lebih tidak terlalu ruangan kita untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan Bali itu mungkin tidak sebanyak apa yang disampaikan oleh pusat. Akris menambahkan digitalisasi menjadi salah satu kunci transformasi UMKM. Selain meningkatkan produktivitas, digitalisasi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar dan memperkuat akses pembiayaan sehingga UMKM tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, tetapi juga mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Udayana, Profesor Dr. Niputu Wiwin Setiari yang hadir sebagai salah satu penanggap diskusi selain Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, menyambut baik inisiatif BI Bali yang melibatkan akademisi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi daerah. Prof. Wiwin mengungkapkan hasil kajian yang menunjukkan bahwa digitalisasi memang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, namun manfaatnya terhadap kesejahteraan pekerja masih belum optimal. Sejumlah sektor seperti perdagangan, transportasi, dan pariwisata dinilai masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerjanya. Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Bali terhadap pasokan bahan baku dari luar daerah. Kondisi tersebut menurutnya membuat perekonomian Bali sangat sensitif terhadap gangguan distribusi maupun perubahan ekonomi di wilayah lain.
Karena itu penguatan UMKM lokal harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat rantai pasok lokal, penggunaan produk dalam negeri, serta sinkronisasi data antar instansi agar program pengembangan UMKM lebih tepat sasaran. Dengan adanya Balinomics ini, BI sudah menginisiasi menyamakan persepsi sehingga kemudian semua berada pada satu visi dan lokomotif yang sama, tidak ada perbedaan baik dari pengusaha, kemudian dari akademisi, kemudian dari pihak perbankan sampai dengan government, lokal government maupun di finansialnya. Melalui FGD ini, BI Bali berharap berbagai masukan dari pemerintah, akademisi, perbankan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat transformasi UMKM, mempercepat digitalisasi ekonomi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hadir sebagai narasumber dalam FGD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, PT Bank Pembangunan Daerah BPD Bali, dan para peserta diskusi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Bali, Dinas Perdagangan Provinsi Bali, Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa Provinsi Bali, PT Permodalan Nasional Madani PNM Denpasar, PT Permodalan Nasional Madani PNM Denpasar, Perum Bulog Provinsi Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, BRI Region 17 Denpasar, Bank Mandiri Provinsi Bali, DPD Perbarindo Bali, HIPMI Bali, dan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKSLPD Provinsi Bali dengan moderator wartawan senior Arif Wibisono. Kabar Bali Hits mengabarkan.